Alhamdulillahnya kita punya guru-guru semuanya ngarahin, semuanya kasih jalannya, tinggal kita ikutin aja di belakang. Orang-orang dulu nelitinya sampai satu hadis diteliti, nyari ke satu negeri ke negeri lain untuk menelaah hadis Rasulullah SAW yang dia akan amalkan kerjaannya. Dia cari itu hadis, bagaimana tayamum, bagaimana siwaknya Rasulullah, bagaimana segala kebiasaan-kebiasaan dan sunnah-sunnah adab-adabnya Rasulullah SAW di dalam beribadahnya. Mereka mencari dengan susah payah. Guru-guru kita sekarang kita udah semuanya dituliskan, semuanya dibukukan, semuanya dilakukan di depan mata kita. Nah, tinggal kita ikutin aja. Wah, banyak banget yang bilang macam-macam. Hizib dibilang bid'ah, ratib dibilang bid'ah, maulid dibilang. Ente tinggal makan doang udah, nggak susah lagi. Disediain udah, ya dihidangin. Banyak yang ingkar, banyak yang nentang, banyak yang lawan. Syukur dengan ahli zaman. Fa in lam tajiduhum dakhalu fihi ma'al butrah ala dzalik. Kalau kalian dapati mereka itu tidak masuk di dalamnya, beserta kemampuan mereka atas hal itu, dia bisa melakukannya tapi dia nggak kerjain. Para sahabat Nabi nggak kerjain, Nabi nggak kerjain. Fa'amsik anhu, maka tahan dari hal itu yang kalian ingin kerjakan, dari urusan itu yang kalian akan kerjakan. Wa in syamilatul ibahah, walaupun diliputi dengan pembolehan dari ulama kita, hal itu boleh, nggak ada masalah. Dulu Gambus Ibn Jauzi yang membolehkan, yang lain mengharamkan. Ulama fuqaha Ibn Jauzi yang membolehkan. Para ulama-ulama besar nggak ada yang main Gambus. Tapi Ibn Jauzi membolehkan. Kalau kita di Indonesia ada Soleh Tanggul yang membolehkan. Soleh dimaksud Tanggul. Kalau sudah ada yang boleh, sudah aman itu, nggak ada masalah. Dulu sembahyang gobok diterima di akhir Ramadan di hari Jumat, nggak ada yang berani. Fuqaha nggak ada yang berani. Syekh Abu Bakar bin Salim yang melakukannya, nggak ada yang berani. Udah. Kenapa? Udah ada depannya mubtada, ada teladannya. Siapa yang berani dengan Syekh Abu Bakar bin Salim? Kalau ada yang kasih jalannya, udah aman. Udah. Tapi belum ada yang kasih jalan, jangan coba-coba itu, coba masuk di dalamnya. Fa innahum ma amsaku anhu illa li khabarin. Karena sungguhnya mereka tidak menahan darinya, dari urusan tadi, illa li khabarin, kecuali karena ada khabar dan hadis Rasulullah alimuhum fi tarkih, yang mereka ketahui di dalam meninggalkannya. Kalau sahabat Nabi SAW, patokannya sahabat dan Rasulullah SAW. Kalau kita ditambahin salafun salih, kalau nggak dikerjakan salafun salih, boleh tinggalin. Wa in ra'aitahum dakhalu fi, kalau engkau lihat mereka para sahabat ngerjain, Rasulullah kerjakan, fa'rif awalan, jangan langsung terjang. Fa'rif awalan, maka kenalilah terlebih dahulu. Pertama, kaifiyat dukhulihim, bagaimana cara mereka masuknya. Makan aja, semangka aja mereka ada yang nggak tahu caranya, dikupas atau digeragot. Dia tahu sampai kepada mereka tentang makannya Rasulullah bitih. Rasulullah makan semangka, tapi caranya makannya nggak tahu, ditinggalin. Syekh Abu Bakar Sakran, kamu makan bitih. Ketika ditanya oleh para muridnya, kenapa ya Syekh, engkau nggak makan bitih, sedangkan ada riwayat dari Rasulullah SAW bahwa pernah makan bitih. Katanya, aku tahu ada riwayat tersebut, tapi aku nggak tahu di mana Rasulullah makannya, dibelah apa digeragot, dikupas atau dipotong.
sehingga ditinggalkan oleh beliau karena nggak tahu caranya. Segitunya tuh, maknanya apa? Sangat teliti, sangat benar-benar di dalam segalanya, nggak main-main. Hal-hal kecil diperhatikan oleh mereka, karena mereka mendalami dulu setiap sunnahnya Nabi, amaliyahnya Nabi, hadisnya Nabi udah dipapak mereka, udah ditelaah dengan benar, sehingga mereka masuk nggak sembarangan. Dia harus tahu dulu benar-benar dari segala riwayat-riwayat tersebut, mana yang sahih, mana yang mutawatir, mana yang dhaif, mana yang hasan. Kemudian lihat lagi para sahabatnya, siapa yang mengerjakannya. Kalau sigar sahabat mungkin mereka tinggalin. Kalau sahabat-sahabat yang bukan para tokoh-tokoh ulamanya ditinggalin. Mereka nggak pakai. Tapi kalau dilihat tokoh-tokoh ulama daripada kalangan sahabat yang dikenal, nggak banyak tokoh ulama di sahabatnya Rasulullah SAW. Ada 12 orang katanya. Itu pembesarnya Abdullah bin Abbas, Sayyidatna Aisyah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Sayyidatna Aisyah, Amr bin As. Itu perawi-perawi yang banyak, Abu Hurairah. Digelar tokoh-tokoh pembesar a'immah sahabatnya Rasulullah SAW. Sayyidina Mu'ad, 11 orang dari tokoh-tokoh segitu banyaknya sahabat, yang pembesar-pembesarnya bisa dihitung dengan jari. Itu yang dijadikan rujukan oleh mereka. Kalau ada masalah, lihat apakah ini keluar hadisnya dari fulan, apakah ada yang melakukan dari mereka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka pakai. Kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka tinggalkan, walaupun ada hadisnya, ditinggalkan mereka. Waqad amsaka ba'dul ulama an aklil bitikh di sini. Dan sungguh sebagian para ulama menahan diri dari makan bitikh tadi, semangka. Wa qala qad balagani annahu alaihi salatu wassalam akalahu. Dia berkata, berdalih, sungguh telah sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW memakannya. Walakin lam yablughni kaifiyata tanawulihi lah. Tapi tidak sampai kepadaku bagaimana cara memakannya. Teliti banget, ketil banget mereka. Makanya jadi pembesar Siddiq. Enggak kayak kita membayang aja masih berantakan. Wudhu aja nggak benar-benar. Najis aja kita sembarangin. La ilaha illallah. Kita nih selamatnya punya guru-guru. Kalau nggak punya guru udah nggak bakal dihitung. Malaikat segen olehnya segen nulis lagi. Segen olehnya segen malaikat. Ini kerjaan apaan ya malaikat? Sembahyang dia, selingkuh, hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, wudhunya sembarangan, dirinya sembarangan, sujudnya sembarangan, nggak ada rasanya sama sekali itu sembahyang, nggak ada nikmatnya, nggak ada, mau cepet-cepet kelar deh, tenang deh kalau udah, la ilaha illallah. Dulu orang munafik yang begitu. Tapi karena kita ini di akhir zaman, ketolong dengan guru-guru kita. Mereka tuh yang pandang kita, mereka yang naikin kita, mereka yang ngajak kita. Kalau ada hitung gitu mah. Falidzalika atrukuhu, maka oleh karena itu aku meninggalkannya kan. Karena aku nggak tahu cara makannya, boleh aku tinggalkan. Kalau mau tahu diri kita ibadah aja, sholat, ente pernah nggak sholat hampir 15 menit aja? 15 menit aja deh. Nangis, pernah nggak? Allah Subhanahu Wa Taala seumur hidup ente belum pernah. Nggak pernah ngerasain sama sekali. Gimana sepanjang malam? Nah, yang pernah saya ceritakan, Ali bin Abdurrahman
bin Abdullah bin Abdurrahman Balfaqih. Jadi kalau sembahyang sajadahnya diperas satu ember tuh perasannya. Itu mufti terima, Gaudi diterima, mufti terima, pembesar wali diterima terkenal. Abahnya datuknya Allamatud Dunia. Udah misalnya kalau dari segi nasabnya udah emas banget semuanya. Tapi rasa takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hilang dari umat Islam. Kita tahunya Islam amal, amaliyah zahir. Gak masuk kepada batiniyah, iman, wal dzauq, wal hal, wal magamat. Nggak ada tuh. Itu orang-orang sufi itu iman adanya. Itu orang-orang yang khurafat, demennya dongeng gitu. Karena mereka nggak ada yang nggak bisa menembus hal itu. Tanpa guru nggak awal bisa mereka. Kalau gurunya sesat nggak bakal hati ilmunya tinggi, nggak bakal mampu masuk ke daerah mereka. Itu mereka orang-orang khullas wa akhlasnahum, inna akhlasnahum bidikrin, inna akhlasnahum bi khalasin dzikrad dar. Kami yang memurnikan mereka. Kami kata Allah Subhanahu. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Kami yang memurnikan mereka dalam kemurnian hanya ingatnya Allah. Ingat di surga Allah Subhanahu wa taala janjinya. Benar-benar Allah yang pantau mereka. Kalau yang udah 40 tahun nggak ngerasain sholatnya sekalipun, itu tanya, itu sholat benar-benar sampai nggak sholat. Makanya Syekh Abil Hasan Asyadzili ketika kumpul dengan ulama-ulama tokoh-tokoh besar, zaman itu masih ada Izzuddin bin Abdissalam di Mesir, wali besar, faqih, orang alim besar, tokoh yang dituakan dan dihormati, dimuliakan di Mesir. Abil Hasan Asyadzili datang disuruh ceramah. Ceramahnya hal sholat itu, apakah kalian sudah sholat? Itu ulama-ulama, orang-orang yang di Mesir, ini apa ngomongnya? Disuruh ceramah, nanya kita sholat apa belum? Ada sholatnya ya Syekh, udah sembahyang wahai Syekh. Laisa dzalik katanya, bukan itu yang kumaksud. Kan salat hanya diri, ruku, sujud, kemudian salam. Tapi salat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala daimun, wa hum ala salatihim daimun. Yang mereka selalu di dalam salatnya dimanapun berada. Dalam salat, dalam luar salat, udah salat dia Allah Subhanahu wa taala. Sujud dia selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak lepas-lepas. Rasa sholatnya terbawa di dalam seluruh amaliyahnya. Ya enggak berani melihat yang haram, enggak berani dengerin yang haram, enggak berani berkata yang haram, menjaga tubuhnya dari haram. Kenapa sholat? Dia lagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berani. La ilaha illallah. Ada Sayyidina Izzuddin bin Abdissalam, ada kalam ratib. Ini kalam min lisanin nubuwah ratibah. Ini yang keluar dari lisan nubuwah. Maka ambil semua mutiara yang dari beliau. Bicara setelahnya di dalam hal-hal yang tinggi Sayyidina Abil Hasan Asyadzili. Kenal dalam pembahasannya yang sangat luar biasa ketika datangnya di Mesir. Sayyidina Abil Hasan Asyadzili yang kita baca wiridannya. Kata Abu Ali bin Hasan al-Attas, man lazam ala wirdin hizbil bahar, dia bisa terbang, dia bisa jalan di atas air, dia bisa belah gunung, dia bisa panggil gunung. Tapi mulazamah gitu, dia bisa lenturkan besi, dia bisa dinginkan api. Itu bentuk bacanya. Bacanya bukan hanya baca lisan doang, hadir hatinya dengan Allah dan dia rasakan kenikmatan setiap
kata-kata yang keluar dari lisan Syekh Abdul Hasan Asy'adzili, lisan nubuwah. Hendaknya kita memperhatikan diri kita, udah berapa tahun kita ibadah. Wa qad taqaddama fi ma qabla hadzal fasl, dan telah dahulu di dalam pembahasan yang terdahulu sebelum pembahasan ini, ya'ti fi ma ba'dahu, dan akan didatangkan pada pembahasan berikutnya insyaallah nubdatan, contoh-contoh dari adab minal adab, dari adab-adab allati tata'akkadul muhafazatu 'alaiha fil ibadat, yang ditekankan untuk dijaganya di dalam hal-hal beribadah. Wa nadhkurul an fi hadzal fasl nubdatan minal adab, dan kami sebutkan sekarang di dalam pasal ini contoh dari adab-adab allati yanbaghi muhafazatu 'alaiha fil adat, yang selayaknya dijaga atasnya di dalam kebiasaan-kebiasaan. Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita ini mesti belajar meneliti, belajar menelaah, cinta ilmu. Paling gampang ikutin, teladanin guru kita, ikut aja udah. Karena mereka nggak sembarangan. Fasalli li ahlillahi fi kulli mushkilatin ladaika wa ladaihim wadihun bil adillati. Serahkan dirimu dengan mereka, karena ada jawaban apa yang ada di dalam pikiranmu dan apa yang ada dari mereka. Tidak ada jawabannya. Nggak mungkin mereka melakukan tanpa ittiba, tanpa keteladanan iktidak, nggak ada. Mereka masuk pasti dilihat gurunya masuk, gurunya melakukan. Gurunya begitu juga pada guru-gurunya, guru-gurunya juga begitu pada guru-gurunya. Terus ibarat hidangan kita udah selesai, udah disiapin, udah disodorin, gak susah-susah lagi kita. Kalau Habib Abdul Haddad dulu mungkin masih nyari, walaupun depan beliau banyak para ulama-ulama, tapi orang-orang yang punya semangat luar biasa seperti Habib Abdul Haddad, anjurannya dikaji sendiri, nggak puas hanya dengan sekedar melihat, dikaji media, benar-benar diteliti, ditelaah. Itu penuntut ilmu yang benar, itu talibul ilmi, itu benar. La ilaha illallah. Kalau dalam kebiasaan kita aja berantakan, dalam ibadah kita berantakan, apalagi hal-hal biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tarik kita dengan tangan-tangan para kasih-kasihnya, dibantu kita dengan tangan-tangan mereka. Jillat hilati adrikni ya Rasulullah. Dan jalannya bingung ya Rasulullah. Tinggal kita minta dibawa aja Rasulullah SAW, dibawa musalaf kita. Dengan keinginan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala benar-benar, pasti dapat pertolongan, pasti. Yakin itu pasti. Jangan diragukan. Yang penting kita punya keinginannya dulu. Nanti semangatnya dikasih sama Allah, kekuatannya dikasih sama Allah, taufiknya dikasih sama Allah, nusrahnya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya sabiran absir wa bashir man sabar bin nasri wal farajil garibi wa bil dhafar. Wahai orang yang sabar, sabar dalam keadaannya, sabar di dalam ibadahnya, sabar di dalam menahan dirinya dari yang syahwat, sabar dari segalanya yang dia inginkan belum tercapai. Absyir wa basyir man sabar. Giranglah dan beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bin nasri wal farajil garibi wa bil dhafar. Dengan pertolongan Allah, dengan keluasan kelapangan dari Allah, wa bil dhafar, dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan cepat galau gitu, jangan cepat stres kita. Sabarin aja. Enggak sekarang dapat, besok dapat. Banyak yang bertanya kepada kita punya guru Habib Umar, aneh ini orang muda, masih aja
punya ingin lepas dari kemaksiatan tapi jatuh lagi, lepas dari kemaksiatan jatuh lagi. Bagaimana katanya? Terus jangan lepas, sabarkan dirimu dalam bertaubat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau kalah dengan bisikan syaitan kepada dirimu. Terusin. Walaupun kau bermaksiat setiap hari 100 kali dengan Allah Subhanahu wa taala, balik berulang kali dalam sehari 100 kali. Terus bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau dengerin bisikan syaitanmu bahwa kau nggak ada gunanya lagi. Selama engkau masih dikasih kehidupan Allah Subhanahu wa taala, umur kesempatan Allah Subhanahu wa taala, sabar terus taubat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jauhkan orang-orangnya yang menyebabkan, alat-alatnya yang menyebabkan, tempat-tempatnya yang menyebabkan, jauhi. Bukan karena kita merasa kita lebih baik dari mereka, kita tahu diri, kita nggak mampu. Masuk dengan mereka bertambah kita gilanya, bertambah kita maksiatnya. Lebih baik kita mengundurkan diri dari mereka, menjauhi dari mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatannya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah